Yulia melihat Henry dengan kaget, pupil matanya terus menyusut dan membesar, dan dia menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Yulia terluka parah beberapa waktu lalu, dan butuh 2 bulan untuk pulih sebelum dibebaskan, tapi dia memiliki ingatan yang baik, dan dia dengan cepat mengenali Henry. Dia pernah ke rumah Wijaya sebelumnya dan menyelamatkan Amelia. Saat itu, dia mengira Henry adalah wajah putih kecil yang diangkat oleh Amelia. Pada hari itu, auranya dingin dan kejam, dan dia dengan mudah menakuti pengawal berpakaian hitam yang dia pekerjakan dengan gaji tinggi. Sikap Yulia membuat Rema dan Sydney sangat tidak senang. Sydney dengan cepat menegurnya dengan suara rendah, "Yulia, apa yang kamu lakukan? Temui Tuan Henry." Rena memandang Henry dan berkata dengan lembut, "Tuan Henry, ibuku mungkin sangat senang melihatmu, kuharap kau tidak keberatan." Henry belum berbicara sejak dia masuk, dan sekarang matanya yang dalam dan sipit samar-samar jatuh ke tubuh Yulia, dan kemudian dia menggambar busur senyuman di bibir tipisnya. "Aku pernah bertemu Bibi sekali." Sydney bertanya dengan suara rendah, "Yulia, kapan kamu bertemu Tuan Henry? Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Rena merasa Yulia agak memalukan, dan dia kehilangan wajahnya di depan Henry. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan mengeluh terhadap ahli kecil Rena dan segera online. "Tuan Henry ceritakan lelucon lucu, ini asli. Bukan suami Amelia, tapi pengurus rumah tangga mengatakan bahwa suami Amelia akan merayakan ulang tahun di lantai atas Hotel Bintai. Bukankah itu lucu?" Rena dan semua orang menunggu Henry untuk menamparkan wajah Amelia. Dia berani menggunakan nama Pak Henry untuk memfitnah dan menipunya. Dia harus memberinya sedikit pelajaran. Pada saat ini, mata Henry tertuju pada Amelia, yang juga menatapnya dengan pupilnya yang gelap dan cerah. Dengan mata saling berhadapan, Henry perlahan mengangkat bibir tipisnya, dan senyum lembut memenuhi alis tampannya. "Mengapa kamu tidak memberitahu mereka siapa suamimu?" Amelia gemetar, sedikit polos, "Bahkan jika saya mengatakannya, mereka tidak akan percaya dan akan menertawakan saya. Aku di sini, tidak ada yang berani menertawakanmu. Beritahu mereka nama suamimu, dan menakut-nakuti mereka." Suara magnetik rendah Henry penuh dengan kesenangan. Rena, Sydney, Yulia, dan semua orang di aula semuanya bingung. Mereka terkejut mendengarnya saat mereka mendengarkan kata-kata Henry. Mata cerah Amelia melirik Rena, yang sudah membeku dan kemudian berkata dengan suara cantik, "Suamiku adalah Henry." Seluruh hadirin tersentak dan terkejut. Apa yang Amelia bicarakan? Suaminya adalah Henry. Saat ini, Paman Parman dengan hormat berkata, "Tuan." Henry berjalan dan memegang wajah kecil Amelia yang cantik. Dia dengan lembut dan berkata, "Nona Amelia, selamat ulang tahun." Penonton meledak. Ternyata pemilik Green Garden adalah Henry. Ketika Amelia menikah dengan Green Garden, Henry adalah suaminya. Amelia adalah Nyonya Mahendra. Dia menikah dengan keluarga kaya No. 1 di Yogyakarta dan menjadi nona muda keluarga Mahendra. Rena, Sydney, dan Yulia itu sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemilik Green Garden adalah Henry, dan Amelia sudah menjadi Nyonya Mahendra. Rena tiba-tiba menyusut, dan hatinya seakan-akan jatuh ke jurang yang dalam. Tahun-tahun ini dia selalu bermimpi untuk menikahi Henry. Dia sangat ingin bekerja keras, tetapi Amelia ternyata adalah Nyonya Mahendra yang pertama. Rena melangkah maju dengan cepat, matanya merah dan dia menatap Henry. "Kamu bercanda, kan? Hari ini di tengah malam kau menyalakan lampion untukku." Henry melepaskan Amelia, mengikat pinggang lembut Amelia dengan tangan besarnya, dan memeluknya. Mata sipitnya yang dalam dengan ringan jatuh ke wajah Rena, dan bibirnya terangkat tanpa ampun. "Lentera langit itu untuk istri saya."
Tidak, Rena mengepal tangannya. Pada saat ini, dia tidak bisa tetap terjaga, tidak bisa menjaga kewarasannya. Tuan Henry, apa kamu sudah lupa? Kamu bilang kamu ingin mengejutkanku di hari ulang tahunku. Wajah tampan Henry tampak tenang dan acuh tak acuh. Bukankah ini kejutan ulang tahun? Rena terkejut. Dia akhirnya mengerti apa kejutan ulang tahun Henry itu. Semuanya adalah konspirasi, semuanya adalah tipuan, dari salah mengidentifikasi pengurus rumah tangga sebagai suami Amelia hingga pengikut Amelia, berpura-pura putus, dan itu semua sudah direncanakan. Banyak orang yang mengetahuinya, Hansen, Jeffrey, Usi di bar. Dia bahkan mengatakan banyak hal buruk tentang Green Garden di depan mereka. Mereka pasti menertawakannya saat itu. Rena suka membandingkan dirinya dengan Amelia sejak dia masih kecil, dan dia menyukai kesombongan dan sekarang dia merasa itu lelucon. Rena masih tidak ingin mempercayainya, dia terus menggelengkan kepalanya. Aku masih tidak percaya, Henry, kamu tidak menikahi Amelia, kan? Amelia, kenapa kamu selalu mencuri barang-barangku? Kamu tahu betapa aku menyukainya. Henry, tujuan saya adalah menikah dengannya. Bagaimana kamu bisa menjadi istrinya? Pada saat ini, Amelia benar-benar merasakan cinta dan dedikasi Rena kepada Henry, karena seseorang yang sangat dia suka berpura-pura sekarang perlahan-lahan jatuh, menampakkan penampilan yang mengerikan. Mata cerah Amelia menatap Rena dan berkata, Rena, apa kamu tidak tahu bagaimana aku menjadi Nyonya Mahendra? Saya tidak mengambilnya, tetapi kamu memberikannya kepada saya. Posisi Nyonya Mahendra telah ditempatkan di depanmu. Rena kaget dan membeku di tempat. Ya, Amelia masuk Green Garden sebagai istri, dia tidak masuk Green Garden sebagai Nyonya Mahendra. Kata-kata ini terus bergema di telinga Rena seperti kutukan. Awalnya dia bisa menikah dengan Green Garden. Kaki Rena lemas dan dia hampir pingsan di atas karpet. Untungnya, Yulia melangkah maju dengan cepat dan memegang Rena di tangannya. Yulia memandang Henry dengan canggung dan menyanjung, Tuan Henry, jangan tertipu oleh penampilan polos Amelia. Faktanya, dia akan merayumu. Nyonya Wijaya, aku tahu orang seperti apa istriku yang lebih baik dari siapapun di hatiku, dan aku harap kamu akan berhati-hati dalam perkataan dan perbuatanmu. Saya adalah orang yang melindungi orang-orang yang menjadi milik saya. Berhati-hatilah dan jaga mulutmu. Mata tajam Henry tertuju pada Yulia. Ditatap oleh Henry, kulit kepala Yulia mati rasa, dia menggigit kukunya dengan penuh kebencian. Jadi dia hanya bisa menghibur Rena untuk sementara. Rena, jangan sedih. Rema, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada ibu. Jika kamu tidak memilikinya, bagaimana kamu bisa menikahinya? Jika kamu tidak memilikinya sekarang sebagai Nyonya Mahendra, bukan saya akan memberikan semua yang kamu impikan. Aku selalu berpikir kamu mencintaiku. Dia segera mendorong Yulia menjauh, tidak ingin melihatnya lagi. Rena adalah putrinya yang paling dicintai dan dibanggakan. Sekarang didorong oleh putrinya, Yulia merasa sangat sedih dan putus asa. Dia segera melihat ke arah Sydney. Sydney tahu apa yang sedang terjadi. Putri kebanggaannya, Rena, tidak bisa menikahi Henry. Mimpinya menjadi pemimpin negara telah hancur. Dan Nyonya Mahendra saat ini adalah Amelia yang paling tidak disukainya. Itu semua salah Yulia, karena sudah merencanakan pernikahan saat itu. Dia menggantikan kehidupan indah Rena dengan Amelia. Sydney menatap Yulia dengan dingin, diam, jangan panggil aku. Saat ini, Sydney melihat ke arah Amelia, dan dia menyeringai untuk menyenangkannya. Amelia, hal sebelumnya adalah kesalahan ayah, dan ayah dibutakan oleh penjahat itu. Kamu harus percaya bahwa ayahmu mencintaimu. Bapak Wijaya, cintamu hanya untuk Rena dan Yasmin. Di mana kami bisa memberi saya sedikit?
Sejak kamu mengusir saya dari keluarga Wijaya 10 tahun yang lalu, saya tahu bahwa hubungan ayah dan anak ini dangkal. Zidni melihat ke arah Amelia, dan berkata, Amelia ini pasti salah paham. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.